Warga kecewa Anies ajukan banding atas putusan PT UN antara tak punya hati dan muka. Yang pertama, ini tamparan keras bagi Pemprov DKI Jakarta. Yang kedua, membuktikan bahwa 5 tahun Pemprov tidak mampu memberikan jaminan kepada warga ibu kota untuk aman terhadap persoalan banjir. Jadi 5 tahun Pemprov DKI Jakarta belum mampu menuntaskan persoalan yang dihadapi warga ibu kota, salah satunya persoalan banjir. Jadi kalau hari-hari ini PT UN memutuskan gugatan dari warga, menunjukkan bahwa Pemprov lalai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan perlindungan aman dari bahaya banjir itu, Mas. Oleh karena itu kegiatan rutin pengerukan itu tidak ada gugatan warga harus dilakukan oleh seluruh aparat dari SDA untuk melakukan kegiatan rutin tersebut, dan ini dilakukan di seluruh sungai loh, Mas, ya, tidak hanya di Kalimampang, karena pendangkalan terjadi hampir di seluruh sungai. Itu PR pertama. Kemudian juga yang menjadi PR kan juga saluran air juga harus dikeruk. Jadi tidak hanya sungainya, kalau sungainya dikeruk kemudian saluran air dari keruk juga akan menjadi hambatan atau sumbatan dalam hal pengendalian banjir tadi, Mas. Polemik antara sebagian warga dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pengendalian banjir dari aliran Kalimampang terus berlanjut. Pada Selasa 8 Maret 2022, Anies mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan tuntutan 7 korban banjir Jakarta. Ketujuh penggugat tersebut adalah Tri Andarsanti Pursita, Joni Lamtiur Simanjutak, Gunawan Wibisono, Yusneli Suryadi, Shanti Widianti, Firza Syafaat, dan Indra. Permohonan banding yang diajukan Anies membuat 7 penggugat warga Pondok Jaya, Pela, Mampang itu sangat kecewa. Perwakilan kuasa hukum tim advokasi solidaritas untuk korban banjir, Francine Wijoyo, mengatakan banding yang diajukan seolah menggambarkan bahwa Anies tak terima putusan PT UN yang mengabulkan tuntutan 7 penggugat. Sikap Anies yang melakukan banding atas putusan PT UN dinilai tidak berempati terhadap warganya. Padahal, 7 warga yang menggugatnya trauma dengan banjir. Banjir sempat merendam permukiman penggugat dan rumah warga lain di Pondok Jaya, Pela, Mampang setinggi 2 meter pada 19-21 Februari. Menurut Francine, gugatan diajukan oleh warga karena Anies tak menuntaskan soal pengendalian banjir melalui normalisasi berdasarkan RPJMN, RPJMD DKI Jakarta, dan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta tahun 2030, khususnya pada Kali Mampang, Kali Krukut, dan Kali Cipinang. Francine mengatakan pengajuan banding itu seolah menunjukkan Anies lupa bahwa pengendalian banjir adalah kerja rutin Gubernur DKI yang tak perlu diingatkan. Francine menyebut banding yang dilakukan Anies justru menyeret warganya lebih jauh ke dalam proses pengadilan dari semula yang hanya meminta penyelesaian permasalahan banjir. 1 dari 7 penggugat, Tri Andarsanti Pursita, sebelumnya menyebutkan bahwa Kali Mampang terakhir kali dikeruk pada 2017. Hal itu yang membuat warga menggugat Anies ke PT UN dengan nomor perkara 205-G-TF-2021-PT UN JKT. Tak adanya kegiatan pengerukan dinilai membuat Kali Mampang terjadi pendangkalan. Air kali disebut kerap meluap hingga terjadi banjir. Diketahui warga korban banjir Jakarta yang menggugat itu menang. Majelis Hakim memerintahkan agar Anies segera menuntaskan pengerukan Kali Mampang secara total sampai dengan wilayah Pondok Jaya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga diminta membangun turap pada sungai di sekitar wilayah Kelurahan Pela, Mampang, Jakarta Selatan. Idealnya begitu, kalau saya berharap seperti itu, tinggal dilaksanakan saja putusan PT UN itu. Karena apa? Karena memang ya harus sadar juga Pemprov ini seharusnya sebagai bahan evaluasi bahwa putusan PT UN itu merupakan evaluasi yang baik bagi Pemprov untuk bisa melakukan eksekusi terhadap program pengentasan banjir. Anies juga diwajibkan membangun turap sungai dan membayar biaya perkara sebesar 2,6 juta rupiah. Sementara Dinas SDA DKI Jakarta sempat menyebut pembangunan turap yang dituntut oleh 7 warga korban banjir telah selesai sebagian sejak 31 Desember. Proses perbaikan turap tersebut diunggah lewat akun Instagram resmi Dinas SDA. Namun Francine membantah pembangunan turap Kali Mampang yang diklaim oleh Dinas SDA telah selesai. Menurutnya, pembangunan turap yang disebutkan itu berbeda dari lokasi yang dituntut warga ke PT UN. Menurut Francine, proses pembangunan turap Kali Mampang di lokasi yang digugat itu baru sepanjang sekitar 300 meter dan tidak dilanjutkan pengerjaannya di 2017 sampai 21 Januari 2022. Saat itu terbukti juga bahwa Gubernur Anies belum menyelesaikan proses pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya, Pela, Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Bagaimana menurut Anda?